back again with Pemuda Cepat dengan gue Rifki. Di dalam video kali ini kita bakalan belajar membuat intro kayak channel YouTube-nya Curhat Bang by Denny Sumargo. Gue yakin beberapa dari kalian udah pernah nonton channel itu ya. Nah, di sini kita bakalan bikin intronya menggunakan Adobe After Effects CC 2020. Nah, kenapa gue tekanin CC 2020-nya? Karena ada satu efek yang belum ada di After Effects versi sebelumnya gitu ya. Jadi baru ada di CC 2020. Oke. So pastiin kalau misalnya kalian mau ngikutin tutorial ini kalian harus pakai CC 2020. Harus sih. Nggak harus, cuman satu efek doang kok, dan efeknya tuh ya dibilang penting juga nggak penting-penting banget lah. Cuman ya buat sekedar kalian tahu aja gitu kan. Nah, untuk tutorial ini juga gue bakalan bagiin source filenya atau file mentahannya untuk para member channel warga setempat ya. Jadi buat kalian yang pengen download source filenya, kalian bisa join dulu sebagai member warga setempat dengan ngeklik tombol join atau gabung yang ada di samping tombol subscribe. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Pemuda Setempat yang ada di sini. Kalau udah follow, baru kita mulai tutorialnya. Yuks. Oke, seperti biasa untuk memulai tutorialnya kita bakalan membuat new composition. Ctrl N untuk membuat new composition. Di sini gue kasih nama BG untuk background dan gue pakai resolusi 1920 x 1080, frame rate 18. Ingat, frame rate-nya 18. Untuk durasi gue kasih 10 detik aja karena untuk contoh doang gitu kan. Klik OK. Next. Di sini kalau kalian lihat gue udah nyiapin juga beberapa aset ya yang udah gue siapin di sini. Ada color palette seperti ini. Jadi ini adalah warna-warna yang bakalan gue pakai dalam project ini. Terus ada image PSD. Ini adalah foto yang pengen gue pakai ya. Dan ini udah gue seleksi dan ini adalah file Photoshop. Dan kalau kalian mau pakai foto kalian silahkan. Yang penting harus diseleksi dulu di dalam Photoshop gitu ya. Terus next ada video tekstur 1. Video tekstur 1 itu bentuknya seperti ini. Dan ada video tekstur 2 yang bentuknya seperti ini. Nah, untuk para warga setempat yang mau download source filenya, ntar kalian bakalan dapet tekstur 1 dan tekstur 2. Tapi image-nya ini nggak bakalan gue kasih. Kenapa? Karena gue pikir juga nggak penting buat dikasih gitu kan. Kalian bisa pakai foto kalian sendiri. Nah, tadi kita udah bikin composition background. Sekarang gue bakalan bikin new solid. Ctrl Y buat bikin new solid. Dan gue set. Bentar, cancel dulu. Color palette ini diselect dulu, baru Ctrl Y ya. Color palette diselect, baru Ctrl Y. Dan gue bakalan pakai color yang ini nih, pakai warna yang ini. Baru klik OK. Nah, udah. Next, gue bakalan pakai polygon tool ya di sini buat bikin segitiga. Di double klik aja. Yang muncul segi 5 bukan segitiga, makanya itu kita harus edit dulu polystarnya ini. Polystar pad point dari 5 ganti ke 3 biar dia jadi segitiga. Kemudian apa nih ya? Kemudian auto radiusnya ganti ke 500. Nah, udah seperti ini. By the way, ini kayaknya warnanya ada yang salah deh. Gue tengahin dulu. Ini untuk warnanya sendiri, gue pakai yang ini, warna yang segitiga muda. Ini muda ya, hijau muda. Terus untuk dark ini, apakah udah benar? Pakai yang ini, iya udah benar sih. Udah benar, oke. Next, sekarang untuk shape layer 1 ini bakalan gue edit lagi dikit karena ini segitiganya masih terlalu terlalu besar ya menurut gue ya. Jadi kita bisa ke sini ke transform polystar 1 ya. Bukan yang transform ini ya, tapi transform polystar 1. Terus scale-nya kita kecilin, diancentang dulu, baru ini kita kecilin seperti ini. Mungkin sekitaran 30 maybe, masih kegedean 20. Ya, 20 lah. Oke, terus kemudian anchor point-nya bakalan gue pindahin ke atas seperti ini. Dan untuk posisinya gue rubah sumbu Y ke 540. Ntar hasilnya seperti ini. Kemudian gue klik add dan pilih repeater buat bikin duplikatnya ya. Repeater ini bakalan gue edit juga. Transform repeater 1 yang position dari 100 kita rubah ke 0. Dan rotation jadi 30 derajat. Ntar hasilnya bakalan seperti ini. Dan ini muternya masih ikut sumbu atau anchor point yang ada di sini ya. Kita rubah dulu anchor point-nya. Ini menjadi minus 500 karena tadi kan ukuran segitiganya 500 ya. Jadi kalau ukuran segitiga plus 500 berarti anchor point-nya adalah minus 500. Seperti itu, oke? Next, copies dari repeaternya ini karena cuma 3 kita naikin sampai dia membentuk satu buah lingkaran seperti ini. Kalau sudah, scale-nya gue naikin kayak gini maybe. Oke, dan sekarang gue bakalan tambahin efek twirl. Nah, kita bisa cari di sini twirl.
kok tweet sih, twirl. Nah ini nih, twirl dan klik dan drag aja masuk ke shape layer 1. Terus kita naikin angle-nya mungkin sekitaran segini, dan twirl radiusnya juga naikin mungkin seperti ini, dan ini kayaknya dikurangin dikit deh. Oke, better. Oke, seperti ini ya, sekitaran 20-an. Dan ini kalau kita lihat di sini kan ada kepotong-kepotong gitu ya. Gua nggak pengen ini kepotong, dan ini walaupun gua scale gedein pun dia bakalan tetap kepotong. Jadi cara benerinnya adalah kita nge-pre-compose shape layer 1 ini, Ctrl Shift C. Kemudian gue bakalan, atau bisa juga kayak gini, kita tambahin aja efek transform ke dalam shape layer 1 ini, dan kita scale. Nah dia jadi nih, dia jadi nggak kelihatan lagi kan. Ini bisa kita naikin sedikit biar dia lebih miring gitu. Nah oke, sekarang sudah. Next gue bakalan tambahin tekstur 2 di atas layer ini ya. Dan modenya gue ganti ke kita ganti ke multiply maybe. Oke, seperti ini, atau bisa juga overlay kalau misalnya kita mau coba. Kita coba dulu overlay. Ya overlay kayaknya better. Terus gue turunin opacity-nya. Nah ini tuh cuman biar rada apa ya, rada nggak terlalu mulus-mulus amat gitu loh. Nah jadi kalau gini kan kayak terlalu mulus kan, makanya gue bikin kayak gini. Jadi dia hasilnya kayak gini ntar. Nah next kita animasiin twirlnya ini. Kita buka R rotation ya. Kita buka rotation, terus tahan tombol Alt dan klik stopwatch-nya. Dan gue bakalan taruh di sini time kali minus 45. Ntar hasilnya bakalan seperti ini cuy. Oke, mantap ya. Nah kalau udah seperti ini, sekarang gue bakalan tambahin vignette biar lebih bagus lagi ya. Jadi untuk membuat vignette gue bakalan bikin rectangle tool, pakai rectangle tool, double klik aja seperti ini. Dan gue bakalan pakai warna ini, di select dulu color palette, terus warnanya gue pakai yang ini, dan gue gelapin lagi, lebih gelap lagi seperti ini. Oke. Next, gue bakalan pakai ellipse tool dan aktifin versi maskingnya, baru kita double klik ellipse toolnya. Nanti hasilnya seperti ini dan kita invert. Oke, setelah itu tekan F untuk menaikkan nilai dari mask feedernya ya. Ini kita naikin aja seperti ini, dan opacity-nya mungkin kita kurangin dikit, 80, 75, oke lah. Nah, ntar hasilnya bakalan kayak gini. Oke, mantap ya. Sudah seperti ini. Next kita fokus ke animasi logonya. Untuk animasi logo di sini gue Ctrl N dan gue bakalan bikin composition baru. Gue kasih nama logo gitu aja ya. Settingannya masih sama, 1920x1080, frame rate 18, durasi 10 detik, klik oke. Langkah pertama yang bakalan gue bikin yaitu adalah gue bakalan bikin ellipse ya, seperti ini. Pakai ellipse tool, double klik aja, terus size-nya gue rubah. Kita cari di sini size dan gue rubah biar jadi satu lingkaran yang sempurna, 1080x1080 seperti ini. Terus gue select dulu color palette, terus gue ganti shape layer 1 ini warnanya menjadi warna ini. Oke. Next gue bakalan animasiin shape layer 1 ini ya. Dibuka skala, tekan S. Gue pasang skala di detik ke 0, gue pasang 0% juga. Terus maju sekitaran 1 detik. Mana nih 1 detik, mana sih? Nah, mana dia nih? Ini 1 detik. Dari 0% 1 detik maju ke 90% ya, sekitaran segitu. Atau jangan 1 detik, mungkin sekitaran 12 frame atau 11 frame lah ya. 11 frame dia naik ke 90, terus detik ke 1 baru dia turun jadi 80. Atau 80 mungkin bisa lebih kurang lagi, 60 maybe. Baru select semuanya dan pakein keyframe wingman ya. Ntar hasilnya kayak gini. Nah hasilnya seperti itu. Jadi dia membesar dulu terus mengecil lagi gitu kan. Oke, kalau udah biar lebih bagus animasinya kita tambahin motion blur ya, biar bagus. Kita coba lihat. Nah mantap. Next lingkaran ini bakalan gue duplicate, Ctrl D. Terus gue majuin 2 atau 3 frame lah ya. 2 frame, iya 3 frame deh. 3 frame, tapi warnanya gue rubah cuy. Nggak pakai warna ini, tapi melainkan pakai warna yang merah ini nih. Oke. Sekarang kalau kita lihat hasilnya bakalan seperti ini nih. Nah, seperti itu. Oke. Tekan U atau kita bisa cari size di sini. Untuk size-nya bakalan gue rubah mungkin sekitaran 1030 maybe. Ya, 1030. Ya, kalau kita lihat. Nah, hasilnya bakalan seperti itu. Tekan U di sini dan ini juga tekan U.
Dan ini bakalan gue rubah kayak gini cuy. Oke, ini gue rubah seperti ini biar animasinya kayak gini. Nah, mantap. Nah, sudah. Next gue bakalan bikin teksnya ya di sini. Pakai teks, gue tulis curhat bang. Ups, ini di enter. Curhat bang. Seperti itu, terus tulis by pemuda setempat. Nah, ini S huruf besar, P huruf besar. Oke. Kalau udah curhat bang by pemuda setempatnya ini, gue rubah fontnya, gue pakai font yang lain, mungkin pakai font Unisans Heavy. Gue turunin size-nya jadi 30 maybe. Ini juga 30. Oke. Terus warnanya juga gue rubah ya. Ini warnanya gue rubah ke warna yang ini, seperti ini. Nah, dan untuk teks yang di atas ini gue pakai font yang namanya Mutiara Vintage 02. Ya. Gue tengahin semuanya, taruh di sini, gue gedein dulu skalanya seperti ini. Sekarang gue bakalan bikin efek long shadow. Nah, untuk efek long shadow sendiri, untuk efek long shadow sendiri gue udah pernah ngajarin, jadi gue nggak bakalan ngejelasin lagi di sini. Jadi kalau kalian mau tahu gimana cara bikin efek long shadow, kalian tonton aja video gue yang ada di pojok kanan atas ini. Atau gue juga udah bikin presetnya yang bisa kalian download. Jadi tinggal klik dan drag aja buat dapat efek long shadow ya. Dan gue juga pakai preset itu di sini. Dan kalau kalian download dulu, ntar diinstal. Ntar kalau udah diinstal baru kalian lanjut nonton tutorial ini. Oke. Untuk long shadow-nya di sini gue udah ada nih. Long shadow by pemuda setempat. Long shadow by pemuda setempat. Ini dia namanya efek long shadow by pemuda setempat. Klik dan drag masuk ke dalam teksnya. Ntar hasilnya seperti ini. Ya. Terus ini gue tutup dulu semuanya dan gue buka long shadow control ya. Long shadow control ini buat memperpanjang shadownya seperti ini ya. Nah, bisa kayak gini. Terus apalagi shadow direction ya buat arah shadownya ya. Oke. Terus shadow color untuk warna dari shadownya. Dan untuk shadow color ini gue pengen pakai warna yang ini nih cuy. Untuk shadow color gue pengen pakai warna yang ini. Jadi gue copy aja warnanya, Ctrl C, klik OK. Gue balik lagi ke logo. Ini warnanya gue Ctrl V, klik OK. Nah, jadi warnanya seperti ini ya. Sekarang gue pengen animasiin teksnya ya. Untuk animasi teks gue bakalan kesini ke animate dan pilih yang namanya scale. Oke, scale gue rubah ke 0%. Terus gue balik ke detik 0 dan range selector ini buka. Gue bakalan pasang keyframe di offset ke minus 100% dan maju sekitaran 1 detik. Dia bakalan jadi 100%. Jadi dari minus 100% ke 100%. Oke. Next gue buka tab advance dan square ini gue ganti ke ramp up dan easy high dan easy low naik ke 65. Ntar hasilnya kayak gini pak. Oke, mantap. Terus untuk biar lebih bagus lagi, gue buka tab more option ini dan karakter ini gue ganti ke all. Ntar hasil animasinya bakalan kayak gini. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita tutup dulu di sini. Animator 1 ditutup. Kemudian animator 1 ini bakalan gue duplicate Ctrl D dan dia bakalan muncul animator 2 di bawahnya. Kita buka animator 2, skalanya kita rubah dari 0 ke 150 ya. Ke 150 terus tekan U biar dia, jadi di sini udah ada 4 keyframe, 22 gitu kan. Yang di bawah, keyframe yang di bawah kita majuin 3 frame ya. Jadi ntar hasilnya bakalan seperti ini pak. Nah, jadi dia kayak ada muncul lompat gitu loh. Oke, seperti itu. Next, untuk ini kalau kita lihat ya, dari ukuran pas teksnya masih kecil, long shadow-nya itu udah lumayan panjang ya. Gue nggak pengen kayak gitu, gue pengen long shadow-nya juga mulai dari pendek ke panjang gitu ya. Jadi gue bakalan pasang keyframe di long shadow control ini. Ke detik 0 dulu, kita balik ke slider sini, klik stopwatch-nya, terus tekan U lagi. Ini gue setting ke 0 dulu, terus ke frame ke-5 maybe dia bakalan naik ke 70 ya, atau 80 sekalian juga nggak apa-apa. Terus ke sekitaran di sini dia masih di 80, klik ini, terus di detik ke-1 dia turun jadi 65 maybe. Nah, 65 oke. Kemudian gue select semua keyframe-nya yang barusan kita bikin, pakai keyframe Wingman, pasang ke 65. Ntar hasilnya bakalan kayak gini. Nah, mantap nih. Oke, udah seperti ini. Udah ya.
Dan by the way ini kayaknya diputar dikit ya. Ctrl R -5 maybe. Atau bisa juga kita pakai transform ya. Kita coba pakai transform dulu, klik dan drag masuk ke dalam sini dan skew-nya kita naikin. Skew-nya ke gini mungkin. -10. Oke, kayaknya udah lebih bagus segini ya. -10 terus naikin dikit seperti ini. Oke, mantap. Sekarang kalau kita lihat, nah oke. Aktifin juga motion blur-nya jangan lupa. Jadi lebih bagus gitu kan. Nah, untuk teksnya sendiri animasinya jangan bareng-bareng sama lingkaran. Jadi dia rada telat gitu. Mungkin di sekitaran frame kelima baru dia muncul ya. Nah, kayak gitu, oke. Next, gue bakalan duplicate layer teks ini, Ctrl D ya. Kemudian gue bakalan hapus semua efek long shadow yang ada di sini ya. Ini kan semuanya efek long shadow nih. Gue hapus dulu, kecuali efek transform ya. Jadi ini gue hapus semuanya, Ctrl D. Terus gue klik kanan di sini dan pilih layer style dan gue bakalan pilih bevel and emboss. Di bevel and emboss ini dia bikin jadi kayak ada bevelnya gitu loh. Teksnya tuh jadi kayak ada efek-efek bevel gitu. Kita buka settingan bevel and emboss. Inner bevel, terus ini smooth atau cheesy hard, mungkin jelek. Cheesy soft, yang smooth aja deh. Terus size-nya kita kecilin aja, jangan banyak-banyak, mungkin sekitaran 2 gitu ya. 2 aja, terus oke, sudah itu aja kayaknya. Nah, ntar hasilnya bakalan kayak gini. Nah, mantap. Oke, next kita bakalan bikin new composition untuk image-nya ya, Ctrl N dan gue kasih nama image placeholder. Image placeholder 1. Untuk resolusinya gue pakai 1500 atau ini 1000 kali 1500. Klik OK. Nah, ntar hasilnya kayak gini. Gue tinggal masukin image ke dalam sini. Gue kecilin image-nya seperti ini. Kalau sudah, gue bakalan klik kanan di layer image-nya dan pilih layer style dan pilih stroke. Untuk stroke-nya sendiri gue pilih warna ya. Kalau buka stroke di sini bisa ganti warnanya ke warna ini nih. Terus gue naikin size-nya mungkin sekitaran segini. Oke, mantap, sudah bagus. Kita balik lagi ke logo dan kita masukin composition image placeholder 1 ke bawah teksnya nih. Kayak gini, ini karena kegedean banget, kita kecilin dulu. Kita kecilin sampai sepasnya lah gitu ya. Sepasnya seberapa? Mungkin segini. Nah, by the way kalau kalian lihat di sini ini kan kepotong ya. Jadi gue nggak pengen nunjukin bagian situnya. Jadi gue mungkin sekitaran kayak gini-gini aja. Gue tutupin sampai seperti ini, oke? Kalau udah ini kan masih bocor ya. Jadi gue masking dulu pakai kotak aja, rectangle tool, terus gue giniin, gue masking seperti ini. Nah, kalau kayak gini udah enak nih dilihat nih, oke? Next, sekarang kita animasiin image-nya ya. Kita ke detik 1 dulu. Detik 1 di sini ya. Gue pasang keyframe di position dan scale. Position dan scale pasang, terus balik ke detik 0. Position gue pindahin ke sekitaran sini. Dan scale-nya gue turunin ke 0%. Kemudian select semua keyframe yang barusan kita bikin, pasang keyframe main ke 65. Ntar hasilnya bakalan seperti ini. Nah, biar lebih bagus, aktifin juga motion blur-nya ya. Nah, dan ini kayaknya image-nya juga terlalu panjang animasinya. Kita kurangin mungkin sekitaran 12 frame aja animasinya. Dan ini kita majuin sama kayak di teksnya ini. Jadi muncul barengan sama teks. Kayak gini ya. Kalau kita lihat hasilnya. Nah, mantap. Oke, mantap. Mungkin lebih pendek lagi 2 frame. Lebih pendek 2 frame lagi maybe biar lebih bagus, soalnya masih terlalu lambat. Nah, mantap. Kalau kayak gini udah enak nih. Oke. Sekarang, nah ini yang tadi gue bilang di awal ya, di opening tadi, bahwa kita butuh atau harus menggunakan After Effects CC 2020. Kenapa? Karena kita bakalan bikin efek 3D stroke. Nah, efek ini cuman ada baru di After Effects CC 2020. Untuk After Effects versi-versi sebelumnya bisa, tapi harus pakai plugin. Pluginnya itu namanya 3D Stroke by Trapcode by Red Giant ya, yang dibuat oleh Red Giant. Cuman kalau di After Effects CC 2020 ini udah bisa bikin pakai efek bawaannya After Effects. Cara bikinnya adalah dengan pakai pen seperti ini. Gue bakalan bikin kayak
lingkaran-lingkaran seperti ini ya. Gue bakalan bikin lingkaran-lingkaran seperti ini ya. Oke, seperti ini maybe. Terus fillnya gue kosongin. Terus stroke-nya gue naikin mungkin sekitaran 30. Dan warnanya gue ganti ke warna yang ini nih cuy. Oke. Next gue buka shape layer 3 ini. Kita buka konten, ada shape, ada stroke. Nah stroke ini, nah ini dia nih taper ini nih yang nggak ada di CC After Effects versi lama gitu ya. Cuman baru ada di versi 2020. Kita buka taper di sini dan di sini start length-nya kita coba naikin. Nah ntar jadi dia bisa kayak gini nih, tipis di belakang, tebal di atas gitu kan. Dan by the way butt cap ini kita ganti ke round cap dulu. Oke sudah, ini mungkin sekitaran 30-40 lah, 40 kita pasang 40 di sini. Next gue bakalan tambahin trim pad. Terus kita buka trim padnya. Dan di sini gue bakalan animasi trim padnya ya. Kita jadiin 0 dulu semuanya. Start dan end gue pasang keyframe di start dan end. Terus detik ke 1 gue naikin jadi 100% dua-duanya. Oke. Kemudian gue select semua keyframe-nya pakai keyframe wingman 65. Dan di sini gue mundurin 3 frame ya. Yang bagian bawahnya ini gue mundurin 3 frame kayak gini. Oke, ntar hasilnya bakalan seperti ini loh Pak. Nah tapi ini by the way kebalik nih. Ini malah tipisnya di depan, harusnya kan tipisnya di belakang ya. Untuk ngerubahnya di sini start length-nya kita jadiin 0, end length-nya yang kita naikin 40. Nah jadi yang tebel di depan, yang tipis di belakang. Ini kalau naik jadi 60 maybe lebih bagus. Nah kayak gitu Pak. Oke. Shape layer 3 bisa kita mundurin dikit ya. Mungkin sekitaran di sini mulainya biar dia nggak bareng-bareng. Nah, kayak gitu, oke. Atau bisa kita duplikat lagi satu lagi. Kita munculin lagi di sini, terus mungkin kita otak-atik sedikit ya padnya. Kita otak-atik sedikit padnya mungkin kayak gini. Biar lebih beda aja gitu kan. Oke, mungkin seperti ini. Dan kalau kita lihat, oke, mungkin warnanya bisa kita bedain biar nggak sama semua. Ini pakai warna yang ini mungkin, atau pakai warna yang ini maybe. Yang mana ya? Ya udah deh yang ini aja deh. Cuman rada gelapin dikit. Nah kayak gini, biar dia beda dikit gitu loh. Oke, mantap. Atau bisa kita putar juga, tekan R, kita putar mungkin 180 derajat seperti ini, jadi dia nggak benar-benar beda banget gitu ya, biar nggak dia munculnya nah kayak gitu. Oke mantap, ini mundur lagi dikit. Oke mantap. Sekarang kita bikin new composition lagi, Ctrl N, dan gua kasih nama main composition. Resolusi 1920x1080, frame rate 18, durasi 10 detik. Klik OK. Gua bakalan masukin background di sini, dan gue bakalan masukin logo di sini. Kemudian gue bakalan masukin tekstur 1 di bagian atasnya. By the way untuk backgroundnya tadi kayaknya gue belum aktifin motion blurnya, jadi gue aktifin dulu. Ini semuanya aktifin juga. Kita balik ke main. Untuk tekstur 1 kita ganti modenya dari mode normal ke mode screen. Terus gue turunin opacity-nya mungkin sekitaran 70%. Sekarang kita lihat hasil jadinya seperti ini. Oke, itu dia tutorial dari gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang suka sama video ini, silahkan klik tombol like, komen di bawah juga kalau misalnya kalian mau request atau mau tanya-tanya gitu ya. Dan juga untuk para member warga setempat, kalian bisa cek tab komunitas aja karena link downloadnya bakalan gue bagiin di sana. Link download source filenya ya. Dan buat kalian yang tertarik untuk download dan belum menjadi member, silahkan join dulu sebagai member dengan ngeklik tombol gabung atau join yang ada di bawah. Dan terakhir follow juga Instagram Pemuda Setempat yang ada di bawah sini. Itu aja dari gue. Bye.